Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita boleh berjumpa dalam ibadah minggu pertama sesudah Paskah dengan perenungan tema Kami adalah saksinya. Yesus benar-benar sudah bangkit dan murid-murid adalah saksi dari peristiwa itu. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah sukacita besar bagi murid-murid, termasuk bagi kita sekalian. Betapa tidak, Allah membebaskan kita dari kuasa belenggu maut dan memberi kita hidup baru berupa keselamatan yang pasti. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian dan memuliakan Tuhan. Kami puji dengan riang. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama tabiskan ibadah kita dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam sejahtera bagimu juga. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, datang mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Mari datang merendahkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, siapakah yang dapat menolong kami yang berdosa ini? Siapapun tidak ada dan takkan pernah ada kecuali Engkau. Sesungguhnya hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup. Dengan kasih-Mu Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu mati dan bangkit untuk menggantikan kami yang hina dan berdosa ini. Dengan penuh penyesalan kami datang kepadamu.
Kami sadar bahwa kami benar-benar sudah bersalah kepadamu dan kepada sesama kami. Olehnya kami merindukan pengampunanmu. Dengan penuh penyesalan kami datang kepadamu. Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni, maka tolonglah kami untuk dapat hidup mengasihi-Mu dan dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Kisah 13 ayat 38 berkata, "Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa." Amin. Yesus bersabda, "Jangan takut. Aku bersamamu dalam kancah dunia." Kita angkat pujian bersama-sama, Kidung yang Merdu di Hatiku. Yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua kita yang ada di rumah, mari dengarkanlah petunjuk hidup baru. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Mari jemaat, kita akan bermazmur bersama-sama. Dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, kita akan membaca secara responsorial. Ayatnya yang ke-11 kita akan membaca secara bersama-sama nanti. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Bahagia orang saleh, jagalah aku ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempertambahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin, firman Tuhan. Kita merespon pembacaan Mazmur ini. Alangkah indah bagiku ya Tuhan kediaman-Mu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-22 sampai 32. Pembacaan yang kedua 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12.
1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Pembacaan yang ketiga, Injil menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Saudara-saudara, jikalau kita sudah bersama-sama mendapatkannya, mari biarkan sejenak terbuka. Kita mohon pimpinan Tuhan, mari tundukkan kepala seraya mengucap syukur. Mari berdoa. Ya Allah, firman-Mu terbuka di hadapan kami. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kosongkan hati pikiran kami dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami. Dan Engkau memampukan baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun yang akan mendengar. Dan kiranya kami semua beroleh sukacita, beroleh kekuatan, beroleh kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah, sesungguhnya kami bersedia mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dengan judul Khotbah Petrus. Ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Amin. Firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang kedua dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Di atas
judul pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdiri. Kita baca bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu,
yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan. Biarlah hati kita terus merindukan firman-Nya. Kita angkat pujian bersama-sama. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, hanya Engkaulah sumber hidup kami. Karena firman-Mu membarui hidup kami, kami sedia untuk mendengarkannya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi ini? Luar biasa? Iya, terus semangat menjalani hidup ini saudara-saudara. Saudara-saudara yang ada di rumah, yang sementara mengikuti bersama-sama dalam ibadah saat ini, sekalipun harus melalui live streaming ini, tapi saya percaya Tuhan mau pakai untuk sebuah cara untuk menyapa anak-anak Tuhan dimanapun dia berada. Saya percaya kita tidak bisa terkondisi dan harus memutuskan ibadah karena persoalan-persoalan. Kita terus harus bersaksi seperti firman-Nya hari ini. Kami adalah saksinya. Amin. Iya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan penting untuk kita lihat bersama-sama, ada apa dengan Petrus? Kenapa sungguh luar biasa memberitakan berita sukacita tanpa takut, dia berani menyatakan kesaksian imannya. Kekuatan apa pada diri Petrus sehingga ia tidak takut lagi? Tidak takut lagi untuk menyatakan kesaksiannya. Dia mampu berdiri di depan orang banyak yang menyalibkan Yesus, saudara-saudara, dan dia bersaksi menyuarakan kebenaran itu. Kalau kita baca dalam Kisah 2 ayat 23. Padahal saudara-saudara, kalau kita lihat, kita menengok perjalanan pelayanan. Ini perjalanan pelayanan Petrus, saudara-saudara, ini dari puncak turun lagi, naik lagi. Dari turun menjadi naik lagi. Pertanyaan penting, saudara-saudara. Kekuatan dari mana? Pada saat Petrus jatuh, tapi tatkala dia diperhadapkan dengan sebuah
panggilan untuk menyatakan kesaksiannya dia berdiri, saudara-saudara. Coba kita lihat, saudara-saudara. Kita menengok perjalanan pelayanan Petrus. Yang pertama, dia direkrut dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu kita bisa baca, saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 5 ayat 10. Itu dalam pada saat itu semangatnya Petrus untuk memberitakan Injil, saudara-saudara. Semangatnya untuk mengikut Yesus. Dia dipanggil, direkrut menjadi murid Yesus, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang kedua, saudara-saudara, semangatnya yaitu, kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 15. Ketika Yesus bertanya kepada orang banyak, menurut orang banyak siapakah aku? Ada yang katakan Elia dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Dengan lantang Petrus berjawab apa? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 15. Itu dalam semangatnya Petrus memberitakan Injil, dan dia mampu katakan engkau Mesias, saudara-saudara. Petrus juga ini adalah orang yang berani, saudara-saudara. Ketika Yesus berhadapan dengan serdadu-serdadu, ketika Yesus mau ditangkap, saudara-saudara, apa yang dibuat Petrus? Pada saat itu Petrus apa? Menghunus pedangnya dan memutuskan apa? Telinga hamba seorang yaitu namanya Malkus, saudara-saudara. Dia berani, saudara-saudara. Yang berikut, saudara-saudara, dalam keberanian itu tunjukkan. Ini yang sering disebut orang apa? Petrus ini adalah dolojo dolokondong dalam bahasa Toraja. Pengertiannya begini dalam bahasa Indonesia. Kalau yang baiknya dia ada di sana, tapi kalau yang tidak baik dia duluan lari. Saudara-saudara, kalau kita lanjut, bagaimana Petrus itu? Ketika Petrus berhadapan waktu Yesus disesat, mau diadili, saudara-saudara, ada seorang perempuan datang kepada dia dan katakan, ini salah seorang dari murid Yesus. Dia dengan berani dan katakan, saya tidak kenal orang itu. Saudara-saudara, ketika dia diperhadapkan dengan satu masalah, diperhadapkan pada sebuah kematian, imannya down, semangatnya mati, saudara-saudara. Kita juga lihat, saudara-saudara, bagaimana ketika Yesus katakan dalam malam perjamuan terakhir, Yesus katakan, malam ini kamu semua akan tergoncang karena imanmu. Kita bisa baca dalam Matius pasal 26 ayat 37. Tapi apa kata Petrus, saudara-saudara? Sekali lagi dengan kekuatan dan semangat pada dirinya ini yang disebut batu karang, saudara-saudara. Matius 26 ayat 30. Petrus 26 ayat 31. Petrus berkata begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Namun dalam kenyataannya, ketika Yesus disesat, dia digiring ke pengadilan, Petrus tergoncang imannya. Dan itu tadi, saudara-saudara, yang berikut ketika perempuan menanyakan sama dia, ini salah satu murid Yesus. Dia yang tadinya batu karang, yang tadinya lebih kuat, siapapun itu dia akan duluan di sana menghadapi tentara-tentara pun dia ada. Tapi ketika perempuan datang sama dia, ini salah satu muridnya, dia bilang apa? Saya tidak kenal orang itu. Apa yang bisa dilihat, saudara-saudara, pada seseorang itu kadang sulit bersaksi ketika dia berhadapan dengan sebuah masalah. Coba lihat, saudara-saudara, Petrus ketika dia menghadapi suatu masalah kematian, kan dia pasti takut. Ini pasti saya juga dibunuh. Karena itu dia berani di depannya, di depan orang itu. Lalu benar pula Yesus pernah berkata, Petrus, sebelum ayam 3 kali berkokok, engkau menyangkal aku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tapi tiba dalam pembacaan ini, saudara-saudara, kok kita heran. Kenapa tiba-tiba Petrus yang tadinya itu adalah orang yang begitu getol dalam pemberitaan, dan ketika dia jatuh, saudara-saudara, dia down. Dia takut, imannya ciut, tak punya nyali, mulutnya tidak mampu bersaksi. Julukan Petrus sebagai batu karang tidak lagi seperti Petrus yang setangguh dengan batu karang. Imannya goyah, digoyahkan oleh persoalan. Tapi tiba, saudara-saudara, kalau dalam pembacaan kita, saudara-saudara, tiba-tiba Petrus muncul. Pertanyaannya, saudara-saudara, kekuatan dan kemampuan dari mana Petrus tiba-tiba muncul? Dan dia lagi menjadi mewakili murid untuk berdiri, saudara-saudara. Yang tadinya sudah down, dia sudah patah arang. Dia tidak bersemangat lagi, saudara-saudara, ketika dia menyangkal Yesus. Tapi sejak ketika kebangkitan Yesus,
Dia malah justru terdepan lagi, saudara-saudara. Sekali lagi pertanyaannya, kekuatan semangat dari mana Petrus? Semangat dari mana, kekuatan apa yang ia miliki sehingga dia lagi duluan di sana? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai-sampai Petrus ini menjadi seorang yang militan, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, saya mengajak untuk melihat lebih jauh ini. Tadi saya katakan kekuatan dari mana, sumber kekuatannya Petrus di mana, seorang yang sudah jatuh. Boleh dikata sudah patah arang. Tapi semangatnya bangkit. Apa yang saya mau? Paling tidak saudara-saudara, ada 3 hal yang hendak saya mau sampaikan kepada umat saat ini. Baik semua kita, dimanapun sementara mendengar saat ini, mengikuti khotbah ini. Mari saudara-saudara, saya akan memberikan 1. Kekuatannya apa? Kuasa kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus itu memberi Petrus daya dorong, memberi kekuatan ekstra untuk lebih lagi menyuarakan kebenaran bahwa ternyata yang ia percaya selama ini, yang tadinya ia sangkal, ternyata dia Tuhan, ternyata dia Allah yang mampu mengalahkan kematian itu. Semangat kebangkitan ini yang membuat Petrus berubah. Kalau film Satria Baja Hitam berubah, tiba-tiba Petrus berubah lagi, saudara-saudara. Dan dalam pembacaan kita, saudara-saudara, khotbah Petrus pasal 22 ini, dia berdiri dengan lantang untuk menjawab sangkaan orang bahwa murid-murid Yesus itu sementara mabuk. Coba bayangkan, saudara-saudara. Pasal 2 ini dalam khotbah Petrus itu, kalau kita baca ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini hal yang luar biasa. Kebangkitan Kristus memberi jaminan, memberi semangat kepada kita semua. Petrus yang tadinya sudah down, saudara-saudara, dia terangkat kembali karena peristiwa kebangkitan. Ini juga saudara-saudara yang mesti kita sebagai orang-orang percaya harus berani bersaksi. Mari bersaksi dalam karya, dalam pekerjaan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Mari menjadi berkat di mana Tuhan utus engkau. Kuasa kebangkitan Kristus itu kiranya akan senantiasa menggetarkan. Bukan menggetarkan kayak orang sakit, saudara-saudara. Kebangkitan Kristus itu atas menggetarkan artinya apa? Menyuruh kita untuk lebih bersemangat lagi untuk menyongsong hidup ini. Persoalan-persoalan yang kita hadapi jangan membuat kita jauh, jangan membuat kita down. Harus bersaksi seperti ini, saudara-saudara, bahwa penyakit virus corona ini tidak akan membuat kita berhenti untuk memuliakan Tuhan. Anda dan saya harus bersaksi. Apapun bagaimanapun, Tuhan buka cara, Tuhan membuka jalan. Saya pikir salah satu cara Tuhan pakai untuk menjadi saksinya seperti ini, live streaming ini. Coba bayangkan saudara-saudara, bukan hanya jemaat memuji yang terjangkau, kesaksian kita. Dan setiap kali orang membuka YouTube, orang bisa melihat. Ini saya kira salah satu cara dan salah satu bagian untuk tempat kita menyuarakan kebenaran. Tidak bisa lagi ditutupi oleh ruang-ruang gereja seperti ini. Kita harus bersaksi, menyuarakan kebenaran itu sendiri. Dan saya kira dengan firman Tuhan hari ini, pertama yang tadi saya katakan apa? Semangat apa? Yaitu kuasa kebangkitan. Bukan main membuat Petrus ini betul-betul luar biasa, saudara-saudara. Betul-betul menjadi kelihatan sekali, saudara-saudara, apanya? Kelihatan sekali julukannya itu, batu karang. Dia tidak takut lagi, saudara-saudara, berhadapan dengan orang-orang yang menyalibkan dia. Lalu dia katakan, kamu yang menyalibkan ini,
dan lain sebagainya. Ayat 23 tadi itu. Jadi yang pertama saudara, semangat kemampuan itu adalah ketika Yesus berjumpa dengan dia, yaitu pasca kebangkitan. Saya pikir saudara ini harus menjadi mewarnai setiap anak-anak Tuhan, engkau dimanapun ikut, umur dimana dan lain sebagainya. Mari bersaksi, jangan takut bersaksi. Saksikan bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus yang hidup. Ada lagu tuh, karena ku tahu hari esok di tangannya, kubur kosong membuktikan ia hidup. Kubur kosong membuktikan ia hidup. Dan kubur kosong itulah yang akan membuat kita bangkit, menyuarakan kebenaran, menyuarakan kesaksian kita. Poin yang kedua saudara-saudara yang saya mau katakan, dari semangat apa yang ia miliki oleh Petrus, yaitu apa saudara-saudara? Pertobatan dan pemulihan Petrus. Kalau kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 itu, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yesus menjumpai Rasul Petrus secara khusus. Coba bayangkan saudara, dalam keberdosaannya. Mungkin Petrus kadang-kadang, aku yang berdosa, aku yang sudah menyangkal Yesus, Yesus menjumpai aku. Kalau kita baca di situ saudara-saudara, 3 kali Tuhan Yesus meminta kembali komitmen untuk menjadi seorang pelayan. 3 kali dia tanya. Dalam pertanyaan itu saudara-saudara apa? Dia katakan apa? Petrus, apakah engkau mencintai aku? Jawab Petrus apa? Benar Tuhan, aku mencintai engkau. Tapi aku mengaku Tuhan, bahwa cintaku itu tidak seperti cinta agape. Aku hanya mencintai engkau dengan sebatas filia. Saudara-saudara, kalau kita membuka naskah asli dari Perjanjian Baru ini, di situ dikatakan itu filia, itu dia, aku menfilia engkau, bukan mengagape. Jadi dalam pengakuan itu Tuhan, selama itu aku selalu mengatakan kasih mengasihi, tapi aku itu hanya sebatas kasih filia, kasih persaudaraan saja. Dalam tradisi Yunani, kata kasih yang dilandasi oleh relasi persahabatan diterjemahkan dengan filia. Jadi kasih persahabatan nih. Selama ini aku hanya mengasihi kasih persahabatan Tuhan. Aku mengaku. Ternyata aku manusia ini tidak sanggup untuk mencapai yang namanya cinta agape itu, saudara-saudara. Dan dengan itu, saudara-saudara, sekali lagi, 3 kali dia minta komitmennya. Petrus, apakah engkau menyayangi aku? Lalu sedih hati Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus bilang apa? Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan dia katakan apa? Mari ikutlah aku. Betapa lega saudara-saudara hati Petrus ketika Yesus menyapa dan menjumpai langsung orang itu. Yesus menjumpai langsung, menggembalakan langsung dan memberikan tugas. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saya pikir saudara-saudara, inilah titik balik Rasul Petrus menjadi murid yang berani bersaksi. Ketika ia melihat Yesus yang bangkit, dan yang kedua, ketika Yesus memberi tugas, gembalakan domba-dombaku. Dan di situ saudara-saudara, Petrus disucikan. Mari saudara-saudara, bahwa agar kita berani dan tetap teguh menjadi saksi, penting bagi saudara dan saya untuk mengakui segala dosa, segala kelemahan di hadapan Tuhan. Karena itu Yesus selalu membuka tangannya buat saudara dan saya. Dia bilang apa? Dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan sentosa kepadamu. Mari, sudah datang kepada dia, bertobat, serahkan segala kelemahan. Dan ini juga saudara-saudara menjadi penguatan apa? Petrus. Ketika Petrus berkhotbah, apa yang dikatakan saudara-saudara dalam Kisah Para Rasul itu? Penekanannya apa? Ketika orang banyak bertanya, kalau begitu Petrus, apa yang harus kami buat? Dia tekankan apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Itu Petrus bilang.
Kenapa? Dia mengalami sebuah pertobatan, dia mengalami pengampunan dari Yesus. Dan ketika orang tanya sama dia, kalau begitu apa yang harus kami buat? Bahwa kami sudah berdosa. Petrus bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Penting sebuah pertobatan, saudara-saudara. Penting sebuah pengampunan. Saudara dan saya sudah diampuni lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Karena ini yang harus memberikan kita semangat dan semangat terus menjalani hidup ini. Yang terakhir, saudara-saudara, apa yang saya mau katakan hari ini, bahwa kekuatan Roh Kudus. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Paulus itu yang ketiga, yaitu kuat kuasa Roh Kudus. Dalam ketidakberdayaan dan dalam ketakutan, dalam ruangan yang tertutup tanpa ditemani guru mereka, tanpa Yesus hadir berada bersama dengan mereka, tiba-tiba apa? Mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan tadi saudara-saudara kita katakan dalam pembacaan di Kisah Para Rasul, juga 1 Petrus, saudara, bahwa ketika mereka dalam ruang-ruang tertutup, Petrus bersama dengan murid-murid yang lain dikuasai oleh pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Dan hal yang luar biasa, saudara-saudara, tanpa takut dan luar biasa pada diri Petrus dan teman-teman yang lain, dia mampu berbahasa, menyampaikan firman Tuhan dalam versi bahasa-bahasa mereka yang hadir saat itu, dalam bahasa-bahasa lain. Dan ini yang tadi saya katakan, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus telah memberikan dia kekuatan di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, di tengah-tengah ketakutan mereka, di dalam ruang-ruang tertutup, tanpa ditemani guru mereka. Sekali lagi, tiba-tiba mereka dipenuhi Roh Kudus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, saudara-saudara, di hari Pentakosta membuat para murid mendapat kekuatan dan kemampuan untuk berani bersaksi. Jadi satu, saudara-saudara, kalau ditanya kenapa tiba-tiba begitu Petrus dan murid-muridnya, satu, kuasa kebangkitan. Yang kedua, pertobatan. Yang ketiga apa? Pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Bahwa saudara-saudara, kita tidak mampu bersaksi ketika kita hanya mengandalkan pribadi kita, ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Anda dan saya bisa bersaksi seperti saat ini. Bahkan di dalam kesaksian-kesaksian yang lain, ketika Anda selalu membuka diri dan mohon pimpinan Roh Kudus menguasai saudara dan saya. Inilah, saudara-saudara, yang penting buat kita semua. Kalau hari ini dikatakan kami semua adalah saksinya, saudara dan saya adalah saksinya. Mari persaksikan hidupmu bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dikuatkan oleh Roh Kudus, telah dikaruniakan kepada kita dan membuat kita kuat, memberikan kita semangat, memberikan kita sebuah penghiburan, kemampuan untuk hidup selalu taat pada aturan Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi bersinar terus. Kan ada lagu yang namanya lagu bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anda harus bersinar. Anda lampu Anda nggak boleh redup. Lilin-lilin Anda itu harus bersinar. Dimanapun Anda berdiri, dimanapun Anda bekerja, dimana Tuhan utus engkau harus menjadi saksi dan engkau menjadi sinar di sana. Atau dalam bahasa apa? Bahasa Matius pasal 6. Menjadi garam dan terang. Engkau harus menjadi garam dan terang. Saudara dan saya hendaklah terus mengusahakan hidup yang berdampak positif bagi lingkungan di mana kita berada. Karena itu, saudara, mari dimanapun ditempatkan, jadilah berkat. Bersaksilah di sana untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Shalom. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, kita berdiri bersama-sama untuk mengakui bersama-sama dengan orang percaya, bersama-sama dengan segenap umat mengikrarkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerjaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Kita akan bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita atas segala kebaikan dan berkat Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan, 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita menyatakan ungkapan syukur kita akan bersama-sama mengangkat pujian, ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita
mengucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari saudara-saudara, kita sama-sama menaikkan doa sahabat kita. Mari bersyukur. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami ya Tuhan, bahwa dengan kebangkitan Kristus dan dengan penyucian dari Kristus lewat kematian dan kebangkitannya, dan oleh kekuatan Roh Kudus, kami juga akan berdiri menjadi saksi Tuhan, menyatakan kebenaran kami, kebenaran-kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan, sehingga setiap kami, dimanapun kami berada, kami akan menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saksi, dan biarkanlah gereja-Mu akan senantiasa menjadi sinar, bersinar dimanapun kami berada. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami beroleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan untuk mempersaksikan Kristus yang hidup dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, kami boleh bersama-sama memberikan persembahan syukur kami. Berkati ya Tuhan, kiranya boleh dipergunakan dengan baik untuk kelebaran pemberitaan firman. Setiap berkat-Mu yang masih ada pada kami Tuhan, ajar kami untuk mempergunakannya dengan baik dan benar. Dan Tuhan mencukupkan kami senantiasa dalam hidup ini. Ya Tuhan Bapa dalam surga, jangan biarkan kami ketakutan menghadapi hidup ini. Kebangkitan Kristus dan penyucian dari Tuhan serta kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk hidup menjadi saksi Tuhan. Kami akan terus bersyukur di dalam segala penyertaan Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan mengaruniakan kami kesehatan. Tuhan mengurniakan kami berkat-berkat yang kami terima dalam keluarga kami, di dalam persekutuan kami. Bahwa ya Tuhan, kami semua akan tetap bersaksi, menyatakan kebenaran firman Tuhan dan menyatakan panggilan kami. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan mau pakai semua cara lewat live streaming ini untuk menjadi saksi-Mu, dan setiap orang yang mendengarkannya Tuhan beroleh kekuatan dengan kebangkitan Kristus. Mereka akan bersemangat menggetarkan jiwa mereka untuk tetap tegar menghadapi situasi hidup yang kami hadapi saat ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa berduka cita untuk keluarga Ibu Martha Toan atas meninggalnya salah seorang keluarga atau saudara, bahkan kakak dari Ibu kekasih Ibu Martha Toan yang Tuhan panggil dari kehidupan ini kemarin ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu Yeti Sumbung
Tuhan hiburkan bersama dengan anak-anak dan seluruh keluarga. Tuhan telah memanggil dari tengah-tengah kehidupan hamba Tuhan Pendeta Daud Sumbung. Tuhan hiburkan hamba-Mu sekeluarga. Tuhan hiburkan orang-orang yang berduka ya Tuhan. Baik yang tidak kami sempat sebut satu persatu namanya. Engkau hadir, memberi penguatan dan juga memberikan penghiburan yang sejati. Kami berdoa bersama-sama untuk anggota jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit dan dalam masa tua. Bapak Daniel Tangmakti di rumah, Bapak Daud Tamma dalam masa tua, Nenek Radit dalam masa tua, Nenek Rinto dalam masa tua, Nenek Elsi dalam masa tua, dan Oma Melan dalam masa tua di rumah. Tuhan teguhkan dan kuatkan orang tua kami semua ini. Dan pergumulan-pergumulan mereka khususnya dalam pergumulan sakit. Tuhan angkat beban-beban mereka ya Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesembuhan dengan cara Tuhan. Berkati usaha dokter para medis untuk melakukan pelayanan yang terbaik ke orang tua kami ini. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anggota jemaat yang hidup dalam melakoni kehidupan ganda, janda duda, anak yatim piatu. Pakai gereja-Mu untuk terus menjadi saluran berkat-Mu ya Allah. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia. 13 April Yuliana LB, Frans Pakiding, 14 April Esther Tambing, Nestor Tasik, MP Sirapa, Indrianto Akka, Amelia Francisca, John Agung, Gracelin, Ivena S, Jerita Silambi. 15 April Liga Mahdalena Sama, 16 April Jeffrianto Bala Lembang, Herlina Elizabeth Silambi, Kondolele, Lempang Tandiallo, Hesti Manuela, Hilda Rizky P, Aris Wijayanto Tama. 17 April Andi Saranga, 18 April Ferry Pabura, 19 April Rosalina Rekban. Kami berdoa Tuhan bahwa sampai hari ini pertambahan usia itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan akan melanjutkan berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan panjang umur senantiasa menjadi bagian kehidupan saudara-saudara kami ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak di setiap jenjang pendidikan yang mereka tempuh dan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, baik yang ada di sini, di Mamuju maupun di luar. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi keberadaan anak cucu dan keluarga lainnya yang berada di luar Mamuju. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka dalam menjalani kehidupan ini, khususnya menghadapi pergumulan COVID-19 ini. Kami bersyukur bersama-sama atas kelahiran anak pertama seorang putri dari keluarga Sandri Purajana. Tuhan memberkati anak kami yang baru lahir. Berkat-Mu senantiasa mengalir dan Tuhan senantiasa menjaga dalam tumbuh kembangnya anak atau cucu tercinta. Engkau memberkati ibu kekasih pasca melahirkan. Biarlah dengan kekuatan kemampuan daripada Tuhan, maka hamba-Mu perlahan-lahan dikuatkan. Terima kasih untuk pelayanan para medis di rumah sakit, sehingga semua persalinan ini boleh berjalan dengan baik. Kami doakan untuk pemerintah kami, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin mengatasi persoalan bangsa dan negara kami ini. TNI Polri di dalam mengusahakan penegakan keamanan, juga ya Tuhan, para tenaga medis yang mengusahakan sembuhan bagi setiap orang yang sakit, termasuk pasien yang terpapar virus corona, para relawan gereja, badan sosial lainnya, bahkan masyarakat yang juga turut mendukung arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi persoalan virus corona yang mewabah di Indonesia bahkan di luar negeri, agar dapat segera berlalu ya Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami
serahkan persoalan pergumulan bangsa ini, pergumulan negara kami. Kiranya Tuhan segera berlalu akan virus corona ini. Teguhkan kami Tuhan untuk senantiasa menjadi alat kesaksian dalam hidup dan kehidupan karunia Tuhan. Kami berdoa secara pribadi untuk setiap rencana hidup, harapan dan pergumulan di tengah-tengah hidup keluarga masing-masing. Tuhan nyatakan kuasa-Mu agar setiap rencana hidup, harapan dan pergumulan-pergumulan kami boleh selesaikan ya Tuhan, dan boleh wujudkan itu dalam kehidupan ini. Segenap anak-anak Tuhan yang sementara mengikuti live streaming ini, dalam kondisi mereka masing-masing, dalam pergumulan-pergumulan mereka, dalam kerinduan-kerinduan mereka, Tuhan dengarkan. Engkau menyapa ya Tuhan, dan kami percaya hari ini Tuhan memberkati pelayan ini, akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti ibadah live streaming ini. Dan biarlah ya Tuhan, sekalipun kami berpisah, tapi kami satu di dalam Tuhan, lewat sapaan-sapaan firman-Mu yang boleh menyapa kami hari ini, lewat pelayanan live streaming ini. Dengar doa kami Bapa, dan sahuti kami hanya berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus itulah Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Terpuji nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada pagi hari ini. Baik yang ada di gereja pada pagi hari ini maupun yang mengikuti live di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Warta jemaat pada minggu ini 19 April 2020 menyampaikan kepada kita semua bahwa, atau mengingatkan kepada kita semua jemaat bahwa pundi persembahan syukur minggu tanggal 23 Maret dan minggu seterusnya, sekiranya warga jemaat untuk meluangkan waktu menyetor ke gereja atau rosa setiap hari Jumat dan hari Sabtu jam kerja, atau boleh diserahkan kepada majelis yang mengantar liturgi setiap hari Sabtu. Mohon perhatian kepada jemaat Tuhan. Yang ketiga, bahwa ada ucapan terima kasih kepada tim relawan dari jemaat Tuhan atas nama Bapak Hendra Putra berupa masker 300 lembar dan hand sanitizer 50 botol. Dan masker telah diedarkan kepada jemaat-jemaat yang dibawakan oleh majelis. Dan kepada Bapak jemaat Tuhan dan majelis gereja tak lupa mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya bahwa disampaikan kepada kita semua tentang aturan pemerintah dalam memutuskan rantai corona. Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, tetapi tetaplah kita jaga kesehatan, rajin mencuci tangan dengan sabun dengan cara yang benar. Jangan asal cuci dengan sabun. Jangan hanya basah ya. Ingatkan kepada anak-anak kita yang kecil bahwa cuci tangan
sesering mungkin untuk memutuskan virus corona yang sedang kita alami pada saat ini. Semoga kita tetap semua sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang berikutnya, turut berduka cita atas terpanggilnya saudara dari Ibu Marta Toan, di mana saudara telah terpanggil oleh Tuhan di Tanah Toraja. Dan juga Bapak Pendeta Sumbung yang telah dipanggil Tuhan. Jemaat mengucapkan turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan dapat terhibur dari Tuhan Yesus. Seterusnya, Majelis Gereja dan Jemaat mengucapkan selamat kepada saudara Sandri Putra Jana yang telah dikaruniai seorang putri yang lahir di Rumah Sakit Mitra beberapa hari yang lalu. Diucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat yang dikaruniakan oleh saudara kita Sandri Putra Jana. Kiranya ibu dan anak tetap diberkati oleh Tuhan. Sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo. Yesus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu dialah segala-galanya dalam hidup ini. Kita angkat pujian bersama-sama. Ada yang tanya kepadaku. Mari jemaat berdiri. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, nyatakanlah kesaksianmu di mana Tuhan tempatkan engkau. Teruslah bersaksi sebagai gereja Tuhan, menyatakan suara kenabian. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah kita pergi untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dan terus melukiskan cinta kasih Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Pujian bersama, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan
kebaikan. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Andailah diriku mengganti diriku untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.